Hai semua, gue Wasa dan kali ini beda ya. Gue tuh syutingnya nggak di studio, melainkan gue lagi ada di Chengdu, China. Diundang sama Oppo Indonesia buat ngeliat lini produk terbarunya mereka yang akan di launching di sini. Dan yang dibawa tuh nggak main-main ya, ada banyak produk. Tapi yang paling menjadi bintang utamanya jelas si Oppo Find X9 Ultra ini. Oke, kita mulai dulu dari doi ya. Pas pertama kali gue ngeliat si Oppo Find X9 Ultra ini, jujur ini tuh bukan kayak handphone sih. Ganteng banget, maco banget, laki banget untuk bentukannya atau warnanya yang kayak Hasselblad ini. Ini tuh lebih kayak kamera yang kebetulan bisa nelpon sih. Desainnya tuh tebel ya di kamera pastinya, gede banget modulnya dan vibes-nya itu bener-bener kayak si Hasselblad-nya sendiri. Ada aksen orange kecil, terus finishing belakangnya juga kayak kamera klasik. Bahkan ada yang finishingnya ditambahin leather juga kayak begini. Dan warnanya yang ganteng ini kayak kamera Hasselblad-nya disebutnya adalah Tundra Amber. Dan yang paling lebih menyala lagi ini adalah Canyon Orange. Serta kalau teman-teman demen sama yang warna netral, sebenarnya ada yang warna putih ini ya. Cuma sedikasihnya info gua, kalau yang warna putih ini tuh nggak masuk ke Indonesia. Lanjut ke kameranya, ini baru gokil sih. Lensa depannya aja 50 megapiksel. Terus main kameranya yang belakang ini 200 megapiksel, ada OIS-nya. Terus lensa tele 3 kali zoom juga 200 megapiksel. Lanjut ada ultra wide 50 megapiksel. Dan masih ada lagi lensa tele 10 kali optical zoom, ini juga 50 megapiksel. Dan ini bukan sekedar angka ya guys, yang bikin beda tuh semua lensanya kepake. Jadi dari yang lensa wide, normal, sampai zoom jauh banget, kualitasnya tuh masih dijaga. Dan yang paling gokil, ini ada 10 kali optical zoomnya tuh beneran, bukan lagi digital yang dipaksain. Bahkan mereka tuh sampai bikin sistem periskop terbaru untuk ngejar skill itu. Oke, ini contoh video 1080p 60 fps-nya Oppo Find X9 Ultra seperti ini. Di bawah jalan kaki satu tangan. Ya, dan sekalian lihat fokusnya juga. Pasti smooth. Dan ini bisa pindah ke lensa depan tanpa harus nge-stop dulu videonya. Pastinya menyenangkan dan resolusi juga sama 1080p 60 fps. Habis ini kita pindah ke lensa belakang dan ini adanya di 1x, bisa ke ultra wide. Nah, terus kita coba maju ke air mancur itu ya. 1 2 sorry ini 2, terus 3 6 dan 10. Maksimalnya tuh ini 20 dan ya 30 nih, maksimalnya segini guys. Jadinya ya, balik lagi ke lensa 3, set, ke lensa 10 lagi, set, dan langsung ke ultra wide ya. Nah, seperti itu. Enak banget kalau misalkan jalan gini. Ini ultra wide, tapi di previewnya juga stabil. Jalanannya juga nggak begitu rata tuh. Misal gue putar begini, bagus ya. Flagship. Oke, lanjut. Terus juga ini ada aksesoris tambahan lensa teleconverter. Jadi kita tuh bisa pasang kayak lensa buat ngezoom lebih jauh lagi gitu. Literally ini handphone tapi bisa dipakai kayak kamera beneran. Tapi ya jelas ini bukan buat semua orang, tapi buat yang suka fotografi ini lovable banget. Oh ya, buat speknya sendiri juga nggak main-main ya. Ini udah tier paling atas ya pokoknya. Layarnya 6,82 inci, QHD+, 144 Hz. Chipsetnya, nah, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kencang banget guys. Baterainya 7050 mAh. Jadi ini bukan cuma kamera doang, tapi emang flagship full package.
Nah, kalau yang Find X9 Ultra itu dianggap terlalu overkill banget, sekarang kita turun sedikit nih ke yang lebih realistis. Ini adalah Oppo Find X9s yang lagi gue pegang. Cuma pas peluncurannya di Cina sini, dikenalinnya tuh ada yang X9s Pro. Cuma yang masuk ke Indonesia adalah X9s aja tanpa Pro. Posisinya dia tuh akan ada di paling basic dari Find X9 series nantinya. Jadi kayak seri FE-nya lah ya kalau di Samsung. Oke, jadi kalau yang Ultra itu kayak kamera profesional, yang X9s ini lebih kayak travel companion. Desainnya jauh lebih ringan, lebih simple, lebih tipis, dan yang gue suka warnanya tuh cakep-cakep. Yang dikasih taunya gue yang masuk ke Indonesia itu ada warna sunset orange, ada lavender sky, dan juga midnight gray. Dan ini feelsnya lebih ke clean, modern, nggak terlalu galak kayak Ultra, tapi emang masih mirip-mirip kayak Find X9 yang reguler. Kameranya juga masih termasuk serius banget ini. Lensa depannya 32 megapiksel, main kameranya 50 megapiksel, ultra wide-nya 50 megapiksel, dan 3 kali telefoto zoom optikal 50 megapiksel juga. Jadi walaupun lebih santai, tetap fleksibilitasnya buat foto-foto. Oke, yang ini contoh video 1080 60 fps Oppo X9s. Yang mana nanti kalau resolusi lain kita cobanya di video review aja. Ini preview aja dulu. Ini kalau kita 60 fps masih tetap bisa pindah ke lensa ultra wide. Dan by the way ini gue jalan kaki biasa dan dipegang satu tangan ya. Ntar gue jalan ke situ dulu biar enak ngambil angle-nya. Oh, ada kayak sungai-sungaian di sini. Sungai beneran sih, bukan sungai-sungaian. Oke, ini 1x 0,6 ya, ultra wide-nya balik lagi ke 1 2 3 6. Oke. Ini masih bisa maju lagi jadi 10 kali. Oh, ini balik lagi, mentoknya tuh sampai 18 guys mentoknya. Kita langsung tembak aja ke ultra wide-nya. Beh, kayak begini. Nggak bisa ke lensa depan ternyata. Untuk 1080p 60 fps. Habis ini coba yang 30 fps deh ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini 30 fps. Kelihatan ya dari frame rate-nya. Nggak sehalus yang tadi. Dan ternyata tetap tidak bisa pindah ke lensa depan guys. Tapi ke 0,6 atau ultra wide juga bisa. Ya, coba kita zoom lagi deh. 1 2 3 6 terus 18 mentok. Berantem nih. Enggak kan, enggak berantem mereka. Oke, kayak gini. Udah, habis ini berarti lensa depannya. Oke, ini lensa depannya 1080p 60 fps. Di bawah jalan, satu tangan, satu lagi tangan yang nganggur. Dan seperti ini ya, di bawah jalan kaki. Gue sih ngeliat previewnya nih aman, nggak geter-geter lah, nggak shaky maksudnya nih. Oke. Kumis baru numbuh juga kelihatan detail, nggak ada beauty-nya, masih normal kenanya. Dan tuh di belakang gue ada suara, masih kedengeran atau enggak suara bocor di belakang. Dan gue ngomong harusnya masih lebih jelas ya. Dan nah, di sini ada tangga, tuh turun ke bawah. Kita coba turun tangganya. Apakah masih stabil? Nah, bagus atau tidak? Silakan dinilai sendiri. Tapi kalau dari previewnya sih bagus ya. Lanjut. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Dimensity 9500S. Layarnya 6,59 inch 120 Hz.
Sebenarnya ini handphone masih mirip-mirip banget sih, kembar kayak si Oppo Find X9 reguler. Cuma nantinya secara harga akan lebih terjangkau ya pada saat masuk ke Indonesia. Jadi ini tuh kayak versi yang lebih masuk akal lah untuk dipakai sehari-hari sama banyak orang. Lanjut, ini juga ada smartwatch-nya, Vivo Watch X3. Ini jam jujur ya, sebagai orang yang fisik oriented, gue ngeliatnya tuh mahal secara fisiknya. Pakai titanium alloy, desainnya tuh juga kayak jam klasik tapi tetap modern. Ada detail-detail kecil yang bikin dia tuh kelihatan premium banget menurut gue. Dan yang gue suka, dia juga ringan. Bobot itu sekitar 43 gram doang. Ini fit di tangan, gue ngerasainnya enak, nggak bulky, nggak berat sama sekali juga. Buat kalian yang nggak suka sama jam yang begitu berat, berasa kayak pakai jam, ini masuk sih, cocok. Nah, buat spek singkatnya, layarnya sendiri AMOLED, brightness-nya tinggi, pakai Snapdragon Wearable Platform, dan baterainya bisa sampai beberapa hari pemakaian. Jadi ini tuh lebih ke smartwatch yang balance antara gaya sama fungsi. Lanjut, ada Oppo Enco Clip 2. Ini bukan TWS biasa, ini modelannya open ear, jadi dijepit ke kuping. Desainnya tuh beda banget, tapi surprisingly aman. Dan karena open ear, kita tuh masih bisa denger suara dari sekitar, jadi cocok buat outdoor atau lagi jalan. Audionya juga kece, pakai dual driver 11 mm plus 9 mm, dual DAC, dan tuningannya barengan sama Dynaudio. Support juga LHDC 5.0, jadi udah high res audio guys. Terakhir, sebenarnya bikin gue penasaran banget adalah adanya Oppo Pad Mini. Asli, ini tablet kecil compact yang kayaknya tuh seru gitu loh buat dibawa kemana-mana, kecil gitu loh ya. Tapi nggak sempet gue pegang produknya sayangnya guys, soalnya rame banget di sini pas experience-nya. Jadi ganti-gantian sama yang lain, gue udah keburu megang produknya yang lain dan udah disuruh keluar, tahu-tahu selesai acaranya. Ya pokoknya overall trip ke Chengdu ini seru banget. Oppo sekarang juga nggak bikin HP flagship biasa aja, tapi mereka bikin flagship dan bikin sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Si Oppo Find X9 Ultra ini jelas jadi statement. Sedangkan Find X9s ini lebih ke buat daily aja dan sisanya jadi pelengkap ekosistem mereka. Semua produknya yang gue bahas di sini kecuali yang Oppo Pad Mini katanya sih bakalan masuk ke Indonesia. Fix ya, udah terdaftar juga di TKDN. Cuma tidak di bulan April ini. Bisa Mei, bisa Juni, bisa Juli. Gue nggak tahu. Ya ditunggu aja. Pokoknya janjinya Oppo Indonesia yang Ultra, yang X9s, yang smartwatch-nya, serta juga TWS-nya baru ini, itu bakalan masuk ke Indonesia. Ditunggu aja, nanti gue juga pengen bahas lebih dalam lagi soalnya di video yang terpisah. Untuk sekarang, ini dulu first impression gue langsung dari Chengdu. Buat teman-teman, kalau ada pertanyaan ataupun ada diskusi lebih lanjut, tulis aja di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.